Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah ide bisnis startup yang akan saya lakukan nantinya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ide bisnis startup ini, perkenalkan nama saya Andi Farid Hilmi Nasada dengan nomor NIM 22046222035 dari Prodi Software Engineering. Oke, langsung saja. Poin pertama yaitu uh, ide bisnis saya. Di sini saya akan di sini saya membuat ide bisnis yaitu ide bisnis konsultan. Di Indonesia sendiri mungkin sudah banyak ide bisnis startup dari berbagai bidang, dari hiburan, perawatan hewan, penerjemah, dan masih banyak lagi. Di bidang konsultan sendiri lebih banyak yang berfokus pada kesehatan. Contohnya Halo Dokter, Dokter ID, dan klinik dokter. Tapi di sini kami hadir memberikan kemudahan untuk Anda dalam bidang hukum. Kenapa saya ambil konsultan di bidang hukum? Karena dewasa ini semakin marak terjadi pelanggaran lalu lintas dan tindak kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi yang dapat membuat Anda menyelesaikan masalah apapun yang berkaitan dengan hukum. Tentunya setiap bisnis itu pasti memiliki problem atau masalah. Di sini kami telah memikirkan masalah apa yang akan menimpa ide bisnis startup kami ini. Mungkin kendala dalam ide konsultan ini terletak pada kurangnya kepercayaan dan antusias. Kenapa saya berkata demikian? Karena pastinya orang-orang malas membaca pasal-pasal yang mungkin membingungkan khususnya pada masyarakat awam yang tidak terlalu tertarik kepada hukum dan banyak orang-orang yang terlalu masa bodoh dengan hal itu. Kurangnya peminat atau antusias para pelanggan. Oleh karena itu, di sini kami telah menemukan solusi dari masalah di atas. Kita sudah membuat solusi yang sangat tepat seperti bekerja sama dengan pengacara-pengacara ternama di Indonesia. Seperti Hotman Paris Hutapea, Hotman Sitompul, Elsa Sharif, Todung Mulya Lubis, Frans Hendra Winarja, Junifer Girsang, dan masih banyak lagi yang dapat membantu Anda dalam permasalahan yang menjerat Anda. Dari pengacara-pengacara yang saya sebutkan tadi, siapa sih yang tidak kenal mereka? Di sini kami membuat solusi untuk bekerja sama dengan para pengacara-pengacara kondang Indonesia untuk memajukan ide bisnis startup konsultan ini. Di sini kami juga telah membuat penjelasan video yang mudah difahami untuk memudahkan para pelanggan startup ini. Lanjut kepada poin keempat, yaitu market size. Mengenai market size atau potensi pasar, walaupun cukup beresiko bekerja sama dengan pengacara-pengacara ternama di Indonesia dengan bayaran yang cukup tinggi, tapi tentunya dengan kerjasama ini juga dapat menarik kepercayaan dan antusias para pelanggan. Poin kelima, yaitu bisnis model. Untuk model bisnisnya, kami telah menggunakan freemium. Model usaha atau bisnis dari kata free dan premium ini menawarkan produk perusahaan berupa jasa kepada konsumen secara gratis. Namun, tetap dengan limitasi fitur atau jumlah layanan. Jika ingin menikmati fitur dan pelayanan yang lengkap seperti berkonsultasi dengan pengacara-pengacara yang telah saya sebutkan tadi, maka konsumen harus mengupgrade dari regular menjadi premium. Poin yang keenam yaitu prepare to teach.
mengenai property atau hal-hal yang saya sudah siapkan dan miliki saat ini, yaitu bisnis startup kami, pengalaman, dan tim yang akan membantu dalam pengembangan ide bisnis ini. Kami telah bekerja sama dengan membuat tim kerja yang telah kami bagi menjadi 2 kelompok, yaitu dalam pengembangan teknologi dan konsultan itu sendiri. Lanjut, yaitu competition. Untuk segmentasi pasar, saat ini kami masih mengetahui siapa yang akan menjadi pesaing nantinya. Akan tetapi, kami sadar bahwa belum ada perusahaan yang membuat sebuah ide konsultan hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut kepada market plan. Target riset kami lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti kecelakaan, pelanggaran lampu-lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Lanjut ya, kepada keuangan. Di sini kami telah menyiapkan uang sekitar 7 miliar untuk mengembangkan jaringan kerjasama dengan pengacara dan ahli hukum, dan pastinya akan kami kembangkan lagi. Kami juga telah mengatur keuangan perusahaan dengan baik, seperti meminimalisir hutang perusahaan, membuat laporan keuangan, dan membuat anggaran perusahaan. Oke, mungkin itulah tadi ide startup yang telah kami buat. Semoga dengan ide startup ini kami dapat lebih meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.